Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu melimpah Allah berikan kepada kita. Tetap bersyukur di tengah banyak hal yang kita harus bersabar pada kondisi seperti ini. Semoga sabar kita itu dibalas dengan pahala yang tak terhingga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam rindu kita sampaikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita kembali kukuhkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini disebutlah dengan Aidani fi yaumin wahid. Ada dua Aid pada satu hari, karena bertemunya Idul Adha dengan hari Jumat ataupun fitri pada hari Jumat. Di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hari mulia sampai disebutkan idza ijtama'al aidani fi yaumin wahid. Jika bertemu dua Id pada satu hari. Sebuah penyadaran kembali bahwa hari ini Jumat Sayyidul Ayyam dan hari ini Idul Adha. Takbir terus berkumandang dan berulang-ulang, entah dari semalam sudah berapa takbir diulang, kita pun mendengar dengan baik. Ternyata pengulangan yang begitu banyak itu tidak hanya di hari ini, karena hari ini adalah puncak dari hari ke-10 yang disebut Rasulullah sebagai afdalu ayyamid dunya ayyamul usyr. Hari-hari terbaik dunia itu adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini ujungnya. Ternyata tidak cuma pada 10 hari, tidak pada hari ini. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah ada sunnah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Diulang-ulang terus kalimat ini. Bahkan kemarin kita berpuasa yang tidak haji tentunya, zikir terbaiknya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali yang diulang adalah peneguhan kalimat tahlil, takbir dan tahmid. Ada sebuah pertanyaan, terus untuk apa? Begitu berulang sering kali dan begitu banyak. Tentunya pengulangan ini tidak hanya sebuah pengulangan, tapi harusnya ada makna tertancap tauhid di hati kita, di jiwa kita makin kokoh kedudukannya. Bahkan di tengah amal kita, di tengah aktivitas di muka bumi ini, Allahu Akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tidak boleh lekang dari setiap detik yang kita lewati. Dan sejatinya tidak mudah sampai pada peringkat mukmin sesungguhnya ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya.
Semoga pengulangan gema ini buat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sisi kesyukuran yang lain, bahwa sampai hari ini Allah takdirkan kita dengan kondisi baik, dan semoga jaga kesehatan kita semuanya, bahwa Allah yang begitu maha baik ini telah memperjalankan kita melewati hari-hari yang begitu baik, yang nanti kita sebut sebagai jalan menapaki jalan kemuliaan. Kenapa demikian? Ibadah kita hari ini yang sudah melakukan Idul Kurban atau menyembelih hewan kurbannya, dan ada yang nanti atau besok dilakukannya, Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging dan juga bukan darahnya, tetapi takwa itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ujungnya adalah takwa. Dan ini Idul Adha. Pada Idul Fitri sebulan kita berpuasa, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ada ujung yang sama. Allah sedang bimbing kita. Allah berikan kesempatan bagi kita menikmati jalur baik ini menuju kemuliaan takwa itu. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat manusia diukur di depan Allah itu bukan pada harta dan yang lainnya, tapi bagaimana dia menjadi orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertemuan menarik antara hari-hari menjelang Idul Adha dan 1 bulan menjelang Idul Fitri. Titik poinnya adalah keduanya mengarah pada pencapaian mulia sebagai orang bertakwa, dan kelak kita berharap mendapatkan predikat fauzan azima. Sosok yang menikmati sukses terbesar itu adalah ketika menikmati surga tanpa tersengat oleh api neraka. Dan surga itu tentunya uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi mereka orang-orang yang betul takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat mulia surga nanti di akhirat, dan di sini predikatnya adalah ahlul jannah itu muttaqin. Ternyata ada 3 hal, ada 3 jalur yang mesti tempuh dengan baik. Semuanya ditempuh dengan baik. Yang pertama adalah memperbanyak amal-amal kebajikan, memperbanyak amal solih. Yang kedua adalah menjauhi sekuat mungkin segala keburukan yang tidak Allah ridhoi. Dan yang ketiga adalah berupaya maksimal untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahimakumullah, jika kita sadari ketiganya ini ada di 2 jalur kita, mendekati Idul Kurban Adha dan mendekati Idul Fitri. Yang pertama pesan itu adalah perbanyak amal-amal soleh. Hari ini puncak 10 pertama di bulan Dzulhijjah, hari terbaik dunia. Ya, Rasul menyebutkan maknanya tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai kecuali dilakukan pada 10 hari ini. Untuk apa informasi ini? Tentunya pesannya adalah lakukan banyak kebaikan di 10 pertama sebelum masuk di Idul Adha ini. Perbanyak amal. Ternyata menjelang Idul Fitri yang ujungnya la'allakum tattaqun, kurang apa kebaikannya? Saum sebulan penuh, qiyamul lail setiap malam, tilawah begitu banyak, sedekah juga tidak sedikit, terkumpul banyak amal kebaikan. Inilah pertemuan pertama kedua ayat ini. Mengarah kepada takwa kemuliaan itu adalah memperbanyak amal-amal kesolehan. Ini yang pertama. Maka PR-nya adalah lanjutkanlah kebaikan telah kita lakukan. Kedua, poin pelajaran pentingnya adalah jalan ditempuh itu menjauhi segala keburukan sekecil apapun. 10 hari ini ada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini semua disebut dengan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Di At-Taubah 36 Allah menyelipkan sebuah pesan kuat kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Awas, pada bulan-bulan itu jangan dolimi diri kalian. Pesannya apa? 3 bulan ini kita diminta Allah awas jauhi segala bentuk kedoliman. Ini pesan menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, termasuk Asyhurul Hurum ini. Ternyata pesan ini juga ada
pada masa Ramadan. Betapa banyak keburukan kita jauhi. Lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, bahkan hati pun dijaga. Sebuah hadis yang tenar, ketika tengah berpuasa diajak berantem, bermasalah. Apa kata Rasul? Kul, katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Segala keburukan dicoba dilakukan untuk kemudian dijauhi. Ini sebelum Ramadan, 3 bulan yang lalu Ramadan kita lewati. Dan hari ini kembali diingatkan, jangan dolimi diri sendiri. Inilah poin kedua. Jalan kedua itu adalah setelah memperbanyak amal soleh, menjauhi keburukan sebisa mungkin. Tapi hadirin rahimakumullah, orang bertakwa dengan amal yang banyak itu, menjauhi keburukan itu tetap sebagai manusia yang tempatnya salah dan lupa. Maka ketika Allah menyebutkan idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah ila akhir ayat, itu menyebutkan orang-orang bertakwa bisa bersalah, tapi mereka terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar beristighfar. Bahkan disebutkan orang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun, pada jam-jam sahur itu tidak hanya di puasa mereka gemar beristighfar. Maka inilah yang ketiga, jalur itu harus dilakukan. Perbanyak amal, jauhi keburukan, dan mintalah diampuni. Tengoklah ketika Rasul berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ajari aku doa ya Rasul. Ternyata mana doa itu apa? Katakan kepada Allah, wahai Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku banyak melakukan kezaliman terhadap diriku sendiri, kezaliman yang jumlahnya tidak sedikit dan banyak. Maka ampuni aku dengan pengampunan yang bersumber darimu. Rahmati aku, sayangi aku ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Demikian Rasul berpesan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sangat bertakwa itu. Dan tentang beliau, istighfar 70 kali lebih sehari, hadisnya 100 kali. Demikian Rasulullah menunjukkan tauladan bagi kita menjadi pribadi yang gemar beristighfar, minta ampun kepada Allah. Inilah 3 pesan itu. Lanjutkan perjalanan ini, Ramadan menuju Idul Fitri. Hari-hari ini sudah sampai kita Idul Kurban, maka perbanyaklah amal kebaikan dan jauhi segala keburukan, mintalah diampuni. Hadirin rahimakumullah, ini jalan yang telah kita lewati bersama. Semoga kita istiqomah menjaga semuanya, dan ikatlah jika pendidikan yang telah kita lalui 3 bulan pasca Ramadan, 2 bahkan pasca sebulan, 2 bulan langsung muncullah ayat la tadlimu fihinna anfusakum. Artinya adalah jangan rusak dirimu, jangan dolimi dirimu. Allah telah didik dirimu dengan sebaik mungkin mengarah kepada surga. Maka di hari yang baik ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar berkaca kepada 2 nama kita sebut setiap hari, Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah. Semoga semakin banyak pribadi ayah seperti Ibrahim alaihissalam, suami seperti beliau, dan ayah dan ibu dan istri seperti Hajar, dan anak-anak muda seperti Ismail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.